pendidikan Indonesia parah. SMP nggak bisa baca, nggak bisa ngitung. Ayo kita lihat. Ya pemirsa, puluhan murid SMP Negeri 1 Pangandaran Jawa Barat dilaporkan belum lancar membaca. Murid tak bisa membaca terdiri dari 11 orang siswa kelas 7, 16 murid kelas 8, dan 2 orang murid dari kelas 9. Orang-orang berpendidikan, kok bisa salah mengambil kebijakan? Kak, singkatan dari MPR apa? Ini MPR loh. Sebut negara-negara yang ada di Eropa, nanti orang terakhir bakal menang 200.000, tapi kalau nggak bisa jawab atau salah, itu keluar. Mulai dari kamu, 1. Garut. Lah. Amerika. Kecil. Filipina. 6 kali 5 berapa? Berapa ya kak? Aku ya ganti aja dah kak. Aku nggak apa kak. 6 kali 2. Enggak kak. Kamu kan berapa sekarang? Pas 9. Kalau terkait dengan masalah tadi yang Mas Ari bilang tuh kayak banyak siswa SMP itu yang nggak bisa baca, siswa SMP yang kali-kali hitung-hitungannya itu masih berantakan. Itu memang hal yang desain yang memang di-create ya, karena ada beberapa aturan-aturan itu yang diubah dari yang itu yang apa sekarang Merdeka apa namanya? Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka itu yang adaptasinya dari Finland. Iya. Jadi siswa itu memang dibuat semerdeka mungkin, mereka itu bisa mengekspresikan apa yang mereka mau. Sebenarnya itu kalau kita telah lebih lanjut Mas. Jadi misalnya gini, pelajaran kalian itu misalnya dimulai di kelas 2 atau kelas 3 gitu ya kan. Kemudian kelas 5 lain lagi, kelas 6 lain lagi gitu kan. Nah, yang membedakan apa dong kalau nggak ada ujiannya dan mereka ini kelas 3 sama kelas 2 bisa sama dong kemampuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya, terima kasih untuk kembali di Cerita Untung. Barusan teman-teman udah lihat ya cuplikan yang berseliweran di sosial media. Ya paling banyak saya lihat Bang di TikTok ya, bagaimana sosial eksperimen yang terjadi ya. Karena memang anak-anak SMP, SMA, SD itu pasti polos-polos gitu. Ditanya pertanyaan yang simple yang kita pikir ini pastilah ini materi SD. Mereka banyak yang nggak bisa jawab. Ini saya juga termasuk cemas dan concern dengan hal seperti ini. Dan kemudian ketika saya sedang melihat berita-berita ini, muncullah saya seorang content creator di TikTok yang juga kemudian concern dengan masalah ini, yang saya mau ajak ngobrol. Sebenarnya permasalahannya kalau menurut beliau itu di mana? Langsung kita ketemu dengan Mas Ibnu Hasibuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Ibnu, apa kabar? Thank you Mas. Ibnu Hasibuan kan? Hasibuan. Hasibuan benar ya. Waduh. Kemarin lihat kontennya, kemudian langsung dengan tegas mengatakan Menteri Pendidikan paling gagal. Kalau misalnya ada pertanyaan siapakah Menteri Pendidikan terburuk sepanjang sejarah negara kita berdiri, mungkin pemain di kepala aku bakal ngejawab Pak Nadiem. Langsung gitu. Iya. Langsung apa namanya, ibu benar-benar clickbait juga buat kita jadi dengerin semua uraiannya. Kalau menurut Mas Ibnu sendiri, kan ini sebuah fenomena. Tapi di lapangan ketemu nggak? Ketemu lah, itu kan muncul yang kata orang clickbait itu kan sebenarnya fenomena yang ditangkap ya. Jadi sebenarnya bukan clickbait, itu realita yang itu malah realita sebenarnya ya. Iya, nggak ngebait lah. Kalau ngebait kan pas begitu katanya bukan nggak kan? Itu kan hiperbola kalau ngebait. Kalau ini enggak, ini memang realitanya bahkan. Apa sih yang membedakan? Soalnya gini ya, dulu zaman gue SD ya, mungkin karena SD-nya udah agak lama kali ya. Itu asli untuk bisa kita naik kelas itu berat. Belajar nyampe begadang-begadang. Udah gitu ya udah pasti, jangankan SMP, SD aja bisa nggak naik kalau kita hitungan nggak bisa. Iya, dulu atau membaca juga nggak bisa. Sekarang sampai geografi juga nggak bisa. Nah sekarang di mana negara Eropa salah juga jawabnya. Ini kan kurikulumnya lucu ya. Iya. Kira-kira kalau menurut Mas Ibnu di mana ini kendalanya? Oke, itu kalau kita ngomongin pendidikan ya, sistem pendidikan. Itu banyak komplain memang, isu-isu yang terjadi di masyarakat itu, terutama orang tua, guru, dan beberapa guru-guru muda juga saya capture, mereka itu mengeluhkan sistem pendidikan yang sekarang. Kalau terkait dengan masalah tadi yang Mas Ari bilang tuh kayak banyak siswa SMP itu yang nggak bisa baca, siswa SMP yang kali-kali hitung-hitungannya itu masih berantakan. Itu memang hal yang desain yang memang di-create ya, karena ada beberapa aturan-aturan itu yang diubah dari yang sebelum waktu mungkin zaman Mas Ari atau zaman saya sekolah itu diubah ke zaman yang sekarang, di mana anak sekolah sekarang, anak SD SMP itu
mereka tuh pasti lulus. Jadi nggak ada istilah mereka itu bakalan nggak naik kelas. Nggak bakal tinggal kelas. Nggak bakal. Itu memang udah saya konfirmasi. Saya udah tanya ke beberapa guru-guru di sekolah. Saya jumpai beberapa sekolah. Ya hampir pasti seluruh siswa itu bakal naik kelas dan lulus. Jadi sehingga kualitas edukasinya, kualitas pemikirannya itu nggak ada standarisasinya. Nggak ter-challenge dong. Ya itu jadi problem. Jadi belajar nggak belajar naik ini. Iya, makanya itu kan ada anak SMP nggak bisa baca kan karena itu. Kalau misalnya kita dulu kan, kalau kita nggak bisa baca Mas Hari, otomatis kita nggak bakalan naik ke jenjang SMP kan, bahkan nggak naik kelas mungkin. Hal-hal kayak gitu itu yang jadi problem di masyarakat dan ini nih merupakan adaptasi sistem pendidikan yang salah juga kalau saya lihat. Makanya muncul fenomena-fenomena yang tadi Mas Hari sebutin. Sebentar, ini kan berarti berjalan bukan setahun 2 tahun dong? Bukan. Berarti 5 tahun terakhir? Kalau saya capture itu semenjak Pak Nadiem megang jabatan ya. Ya berarti 5 tahun dong, 5 tahun terakhir dong? Iya, 2020 sampai 2024 lah. Iya, 2020, 4 tahun lah ya gitu ya. Okay. Nah, selama 4 tahun nggak kemudian ada concern kan sekarang sepertinya baru sekarang nih bahwa impactnya baru ketahuan sekarang, hasilnya nih ya, hasil yang udah berjalan tuh baru kelihatan sekarang. Di awal-awal tuh belum ada yang akan terjadi kayak gini gitu maksudnya. Apa gimana? Kalau saya nangkepnya itu Pak Nadiem ini berusaha mengadaptasi sistem pendidikan dari negara-negara maju ya, kayak Finland. Dia itu berusaha mengimplementasikan sistem pendidikan di Finland di Indonesia. Dalam tanda kutip bukan implementasi tapi pemaksaan saya. Karena ada beberapa kategori yang nggak dipenuhi negara Indonesia, tapi implementasi negara maju itu diterapkan di negara ini. Contohnya satu ya. Kalau kita capture di penduduk di Finlandia itu kan, penduduk Finlandia itu kan dibanding Indonesia jauh ya. Finland itu penduduknya ya jauh lah di bawah Indonesia. Dan mayoritas rakyatnya itu pendapatan per kapitanya itu tinggi. Jadi rakyatnya itu sejahtera lah. Lalu orang tua di Finland itu kan mudah mengedukasi anaknya dengan kemampuan finansial mereka. Dan sedikit lagi orang ya. Iya, dan sedikit lagi. Sementara di Indonesia kan kita mau bilang penghasilan rata-rata per kapita kita juga rendah dibandingkan Finland. Terus orang tua juga belum punya kemampuan untuk mengedukasi seperti itu. Culture juga banyak, culture-nya berbeda-beda. Ya, belum lagi sistem pendidikan kayak anak di Indonesia itu dibuat sama dengan di Finland, dibuat seolah mereka itu bisa merdeka belajar tanpa ada kualifikasi yang harus mereka lewati, mereka bisa terobos saja. Itu kan juga adaptasi dari Finland. Anak dibiarkan berkreasi dan lain sebagainya macamnya. Termasuk dihapusnya UN, dibuatnya zonasi. Zonasi ini juga jadi isu juga. Karena zonasi di Finland itu mau disamakan dengan di Indonesia. Literally kan infrastruktur pendidikan kita belum mendukung ya untuk jalur zonasi dan lain sebagainya macamnya. Jadi adaptasi yang salah itu yang kemudian tetap dilanjutkan di Indonesia sehingga endingnya banyak siswa SMP yang nggak sesuai kualifikasi lah. Terus jadi yang membedakan kelas 1 dan kelas 2 dan kelas 3 itu apa kalau nggak ada ujiannya? Maksudnya kalau nggak ada ujian kenaikannya gitu. Jadi misalnya gini, pelajaran kalian itu misalnya dimulai di kelas 2 atau kelas 3 gitu ya kan. Kemudian kelas 5 lain lagi, kelas 6 lain lagi gitu kan. Nah, yang membedakan apa dong kalau nggak ada ujiannya? Dan mereka ini kelas 3 sama kelas 2 bisa sama dong kemampuannya. Maksudnya lu udah apal kalian udah apal udah bisa tambah-tambahan gitu ya ibaratnya, kemudian lu boleh naik. Sekarang kan nggak ada ibaratnya. Bisa jadi dia belum bisa baca, belum bisa ngitung. Calistung gitu, belum bisa tuh. Tiba-tiba udah di kelas 3 dan 4. Terus yang membedakan apa deh dengan kemampuan kelas 2-nya? Iya, kalau kurikulumnya pasti ada pembeda. Tapi kan yang membuat itu jadi problem ketika kualitas murid di kelas 1 belum layak naik ke kelas 2 atau belum layak, yang kelas 2 belum layak naik ke kelas 3. Tapi tetap dipaksakan naik, itulah yang jadi pembeda yang membuat itu semuanya jadi berantakan. Hal-hal itu yang kita lihat ya yang terjadi di lapangan di siswa-siswa di sekolah. Karena tidak ada semacam inilah ujian tertentu yang membuat mereka itu bisa menggagalkan mereka, itulah yang ngebuat banyak kualitas murid itu nggak sesuai dengan jenjang pendidikannya. Sebenarnya kalau SD atau SMP misalnya kita belajarnya kurang efektif, kita belum bisa menyerap pelajaran dengan baik.
Tapi kan kita nggak mungkin bisa nerobos ke jenjang berikutnya karena ada gerbang yang harus kita lewati. Iya, checkpoint ya. Ya, fenomena sekarang kan gerbang ini bisa diterobos aja gitu tanpa harus melewati kualifikasi tertentu. Itu yang jadi isu sebenarnya, Mas Ari. Nah itu para guru-guru, para pendidik itu nggak protes atau juga nggak komplain atau ngasih masukan lah ke pemerintah bahwa pola ini nggak cocok nih gitu. Udah pernah ada yang ngomong belum sih? Sebenarnya saya udah ngobrol dengan beberapa guru dan udah survei kecil-kecilan juga terkait dengan inilah keresahan guru dan orang tua itu saya udah capture beberapa. Kalau khusus untuk guru itu problem di mereka itu saya lihat kebanyakan dari mereka isu mereka itu di administrasi administrasi sekolah itu yang buat mereka itu nggak concern lagi untuk ngedidik siswa dalam tanda kutip ya, karena teralihkan fokusnya untuk ngerjain administrasi sekolah tadi. Itulah karena hal tersebut mengalihkan fokus dia untuk memberikan pendidikan kepada anak didiknya. Kalau guru saya lihat di situ karena memang administrasinya itu sabre kalau yang saya lihat sekarang. Lalu kalau untuk orang tua siswa itu sebenarnya kalau kita lihat mereka itu keresahannya itu lebih ke bagaimana anak itu bisa masuk ke sekolah. Jadi banyak orang tua siswa itu yang protes kayak jalur masuk, terutama zonasi. Kalau yang saya capture di situ. Terus orang tua itu banyak protes, terutama mereka yang harus sekolah di negeri ya. Ketika anaknya pintar, cerdas, tapi karena di kecamatan tempat anaknya tinggal itu nggak ada sekolah, let's say SMA negeri. Dan SMA negerinya itu jauh ya di kecamatan lainnya. Itu mereka nggak bisa masuk ke SMA negeri tersebut. Itulah kendala sekarang karena ada faktor zonasi, jalur masuk zonasi tadi. Zonasi ini kan implementasi yang salah ya ketika infrastruktur pendidikan kita belum maksimal tapi dipaksakan ya gini jadinya. Itu zonasi juga dari Finland juga? Iya, konsepnya mirip dari Finland. Itu yang apa sekarang Merdeka apa namanya? Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka itu yang adaptasinya dari Finland? Iya. Jadi siswa itu memang dibuat semerdeka mungkin, mereka itu bisa mengekspresikan apa yang mereka mau. Sebenarnya itu kalau kita telah lebih lanjut Mas, itu sebenarnya baik. Cuman belum layak diimplementasikan aja. Belum waktunya karena mungkin secara literasi belum nyampe ke situ gitu. Ya, dan ada hal-hal tertentu lah yang harus bangsa ini capai dulu sebelum bisa menerapkan hal tersebut. Oh gitu. Yang maksudnya bisa mengembangkan potensinya merdeka itu apa? Talent gitu maksudnya? Itu kayak mereka itu potensi mereka itu nggak dibatasi oleh hal-hal tertentu. Contoh potensi-potensi apa? Sport apa gitu? Nggak, maksudnya kan kalau kita dulu kan kita itu terbatas pada hal-hal yang harus kita penuhi di bidang pendidikan. Kayak kita itu harus dapat nilai segini, lulus segini, harus bisa ngelewati ini dulu baru bisa lulus. Sementara anak zaman sekarang itu kan nggak dikasih stres seperti itu, nggak dikasih beban ujian yang sebesar itu, dan mereka bisa nerobos aja. Jadi mereka cukup. Dan saya lihat juga banyak anak sekolah itu yang ngerasa dia mau serius belajar ataupun nggak serius belajar, dia tetap bakal bisa ngelewati ini semua. Jadi mereka itu literally bebas saja berkreasi. Kalau terkait dengan kualifikasi pendidikan ya, pendidikan yang diterapkan, kalau mata pelajarannya itu ya mirip-mirip lah. Ada beberapa penambahan lah yang membuat itu jadi susah kan karena pembatasnya dari ujian dan sebagainya macamnya itu nggak ketat. Sampai ada satu konten yang bilang, kok di rumah emang nggak belajar? Jangan di rumah, di sekolah aja nggak belajar gitu. Saya lihat gitu. Bener sampai begitu. Sekolah juga nggak belajar gitu. Ya itu jadi problem kan, karena dia mau belajar nggak belajar, ya bakal lewat aja. Jadi challenge-nya kurang ya. Dan tantangannya kurang. Yang pintar ngerasa ini nggak ada apresiasinya ketika mereka nggak ada ranking ya kan? Rankingan memang nggak ada. Itu juga jadi isu. Kalau saya pribadi itu isu. Bagi saya misalnya, let's say satu kelas itu 30 ya, 30 siswa di situ. Ya at least 5 besar atau 10 besar dirankingkan lah. Yang 20 bawah itu nggak perlu dirankingkan. Biar ada kompetisinya kan rasanya. Ya biar yang pintar ini juga kan butuh validasi juga Mas. Dia pengen dilihat juga kalau dia cerdas, pintar, ditampilkan depan kelas itu anak-anak yang masuk 5 besar. Itu kan penyemangat juga. Benar. Terus sekarang itu nggak ada UN juga Mas. Nggak ada UN? Nggak ada. Enak banget anak sekarang nih. Itulah. Kalau dulu kita mau UN kan, mungkin kita beda zaman ya, kurikulumnya juga beda. Kita beda zaman, tapi masih ada ujian juga kan? Masih ada ujian nasional. Dan itu ketika menjelang UN itu kan
Kalau yang pintar itu kan pengen membuktikan selama dia belajar Iya. ini bisa nggak dia ini Iya. maksimal nggak di Iya. UN. Kalau yang dalam tanda kutik ya, yang kurang belajar, kurang bisa menyerap pendidikan atau yang ngerasa dirinya belum maksimal belajarnya, ketakutan ketika ada UN. Jadi mau nggak mau dia harus belajar kan, harus aktif belajar karena ada UN yang harus dilewatinya. Kalau sekarang kan nggak ada. Ya itu. Lewat aja gitu. Ya karena nggak ada sesuatu yang merasa harus diraih, nggak ada challenge juga, nggak ada pacuan juga. Soalnya ada fenomena begini. Dulu zaman gue juga gitu ya, ibaratnya ada temen yang sekolah di sekolah favorit, isinya anak-anak pinter, bersaing, dia pinter. Pas pindah sekolah, naik sekolah, dapetnya sekolah yang males, ikut males dia. Iya, kebawa suasana ya, lingkungan. Circle-nya berubah juga kan gitu. Persaingannya nggak seketat itu. Ketika lulusnya lagi udah jadi beda sama waktu di zaman SD-nya. Wah, rajin banget karena emang persaingan ini kuat banget gitu di gembleng di sekolah itu. Ketika pindah naik SMP-nya, iya isinya yang santai-santai gitu, yang jadi santai juga. Iya. Ya mengaruh kan sebenarnya kan? Itulah, itu kan karena tidak ada ini kan, nggak ada ujian yang harus dilewati supaya lolos. Jadi kalau mereka itu nggak ada ketakutan lagi. Jadi kondisi santainya se-Indonesia nih. Ya, terutama mereka yang sekolah di sekolah negeri ya. Isunya itu mereka yang sekolah di sekolah negeri. Masuk akal. Memang fenomena sekarang untuk masukkan ke anak dengan kurikulum internasional jadi lebih rame. Karena mungkin orang tuanya ngerasa lebih safety kali ya. Bagaimana? Iya, tapi kan nggak semua orang tua tuh mampu, Mas. Ya itu dia yang jadi masalah. Itu yang jadi masalah sebenarnya. Banyak orang tua yang nggak mampu ngesekolahkan anaknya dengan sekolah pendidikan terbaik, entah itu sekolah swasta di mana ya, sekolah internasional mana. Mereka itu opsinya satu-satunya cuma sekolah negeri. Tapi ketika mereka cuma bisa dapat opsi sekolah negeri, mereka itu terbatasi dengan jalur masuk yang zonasi dan lain sebagainya macamnya lah. Seharusnya kalau zaman saya sekolah dulu, kita masuk sekolah itu kan murni dari hasil NIM kita atau hasil UN kita kan. Benar. Baru dirankingkan, siapa yang ngedaftar dirankingkan, berapa besar itu masuk. Baru jalur lainnya itu ada ujian tertulis dari sekolah, ada jalur prestasi juga. Tapi mayoritas dari NIM lah. Itu kan transparan satu, terlihat siapa. Dan kita sebagai orang yang mau pindah dari SMP ke SMA itu kan semangat lah untuk ngejar angka itu. Ya apalagi kemarin habis lihat sih syarat-syarat untuk kemudian menjadi sebuah negara itu maju, yaitu ketika masyarakatnya secara mentalnya sudah terbentuk dan juga bagus gitu, dan syarat-syarat di dalamnya itu ya memiliki akses pendidikan yang mudah. Kemudian semuanya bisa punya kesempatan mendapatkan pendidikan dan pendidikannya juga dengan proper gitu kan. Kalau sekarang kan yang nggak mampu mendapatkan jenis pendidikan yang diberikan ya asal sekolah jadi jatuhnya kan, karena nggak ada challenge itu ya. Walaupun ada ya pasti ada baik buruknya ya, tapi kebanyakan kan yang kita lihat hasilnya nih sekarang, impactnya sekarang yang kita lihat beredar, anak-anak sekarang kan nggak bisa, calis tuh nggak bisa gitu kan. Anak Gen Z sekarang nih banyak yang content creator ya kan. Ibaratnya anak sekarang yang anak sekolah pun dia punya sosmed. Di sosmednya aktif, tapi kan kontennya juga konten yang bukan edukasi jatuhnya kan. Entertain gitu. Jadi kalau ditanya ibaratnya Pancasila, hitungan atau pengetahuan umum, itu bisa aja nggak tahu. Tapi misalnya YouTuber tahu dia. Ya, tren-tren. Siapa Mr. Beast tahu dia gitu. Jadi kefomoan paham. Tapi edukasi enggak. Apalagi sekarang faktanya anak-anak ini 69% itu adalah yang menjadi korban-korban ada judol, pinjol gitu. Itu karena nggak terdidik juga salah satu. Ya karena mereka nggak mau ngejar FOMO, tapi tanpa dasar edukasi yang kuat. Berarti kemana-mana ya masalahnya nih. Iya, karena kalau kita ngomongin pendidikan, dampaknya itu memang masif, Mas. Kayak misalnya ketika rakyat itu tidak teredukasi dengan baik dan benar, otomatis mereka itu, kalau secara umum kita lihat kemampuan mereka menghasilkan uang itu nggak sebaik mereka yang terdidik. Maksudnya jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Itu kalau kita tarik general ya, kita tarik mediannya itu pasti seperti itu. Mereka yang punya level edukasi lebih tinggi pasti lebih mudah bisa mengegenerate money. Ada kaitannya dengan ekonomi ketika rakyat tidak terdidik.
Baru ketika rakyat tidak terdidik, ada faktor kedemokrasi juga, di mana pemilih kan otomatis mereka yang terdidik atau tidak terdidik. Itu ada kaitannya. Berarti mostly pemimpin kita sekarang itu hasil dari pilihan orang-orang yang tidak terdidik. Hal kayak gitu merambat kemana-mana, ke ekonomi, ke demokrasi, ke politik dan lain sebagainya macamnya. Jadi edukasi atau ini kan kedepannya ini kan menteri baru ya, Pak Abdul Muti. Kalau bisa anggaran untuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu tinggi lah, masuk top 3 lah di kementerian. Ya, penting karena pendidikan ini. Iya. Terus kira-kira seperti apa yang lebih ideal menurut lo? Secara ini kan sekarang ini ada beberapa hal yang kayaknya nggak works lah 5 tahun belakangan. Nggak ada ujian, nggak ada apa namanya semerdeka-merdekanya, bebas saja, nggak ada challenge gitu. Kira-kira apa nih masukan dari lo nih? Sebenarnya ada 5 poin ya, dan saya tahu juga Menteri Pendidikan yang baru Pak Abdul Muti itu lagi nyari insight sebulanan ini. Dia butuh dengar suara rakyat supaya buat kebijakan yang bagus. Ada 5 keresahan dan 5 solusi yang saya tangkap aja ya. Kalau jabari semua kan agak rumit ya. Ada 5 poin. Yang pertama itu terkait dengan jalur masuk siswa. Kalau jalur masuk siswa sekarang kan ada yang zonasi, afirmasi, dan ini prestasi. Dan porsi terbesar itu ada di zonasi di 50%. Kalau saya berharap ke depannya zonasi itu lebih bagus dihilangkan. Tapi ketika itu tidak bisa dihilangkan, bilanglah ada administrasi yang ngebuat itu nggak bisa dihilangkan. Turunkan jadi only 10%. 70%-nya itu rankingan dari NIM dan atau hasil UN. Sisanya itu jalur prestasi. Itu lebih baik dihilangkan. Ketika tidak dihilangkan ya porsinya jangan 50 lah, 10 lah. Kalau itu hilang ya 75 itu jalur NIM dan 25 itu jalur prestasi dan lain sebagainya macamnya. Jadi kalau dalam zonasi itu anak ini pinter, nggak ada sekolah yang kemudian dia nggak bisa sekolah. Kuotanya nggak memenuhi dia, Mas. Kemungkinan besar orang tuanya maksa di swasta di sekitar situ. Kalau dia yang betul-betul ini ya miskin ya, Mas. Maaf ya, betul-betul penghasilan orang tua kurang. Mungkin ada opsi-opsi lain ya, opsi kayak bantuan. Tapi yang menengah ke bawah ini yang antara dia mampu dan tidak mampu itu abu-abu. Ini yang sulit sebenarnya. Apalagi tingkat masyarakat miskin sekarang makin naik ya kan. Apa namanya derajatnya sekian ini jadi miskin, yang dulunya menengah sekarang jadi miskin kan sekarang. Itu yang tambah banyak ya. Itu yang sebenarnya babak belur lah, mereka yang berada di golongan itu yang babak belur. Itu poin pertama ya terkait dengan jalur siswa masuk. Kalau kedepannya, kalau untuk poin kedua, poin ini saya dapatkan dari saya riset ke beberapa guru dan saya juga udah lempar konten lah di sosial media dan saya capture juga beberapa komen-komen guru-guru orang tua. Kalau poin kedua itu ini ke guru ya. Guru itu kalau bisa administrasinya dibuat balance lah supaya guru itu bisa fokus lebih mendidik anak daripada ngurusin administrasi guru. Atau kalau bisa, kalau memang administrasi itu tidak bisa dikurangi, at least buat administrasi guru yang ngebantu dia itu ngevaluasi anaknya. Jadi assist tool administrasi, bukan jadi distract tools, ngedistract guru dari fokus ngedidik anak. Kan core guru itu kan ngedidik anak sebenarnya. Emang ada administrasi apa yang harus dikerjain sama guru-guru ini? Kalau detailnya mungkin saya itu karena bukan profesi guru, nggak etis lah saya jabarkan detailnya. Intinya banyak indikator tertentu lah, kayak mereka itu harus hadir presentasi, baru ada poin-poin tertentu yang harus mereka penuhi. Kalau nggak, kualitas sekolahnya itu dipertanyakan. Ada indikator warna lah, hijau, merah dan lain sebagainya macam lah. Intinya mereka harus memenuhi seluruh administrasi tersebut. Kalau nggak, sekolah itu dianggap tidak baik lah ketika guru-guru tidak memenuhi administrasi tersebut. Itu keluhan guru-guru termasuk guru-guru muda. Ya, jadi fokusnya jadi terpecah gitu ya. Ngejar ke situ jadinya. Ya, apalagi sekarang kan guru spesifikasinya kan harus benar-benar ini guru ini harus benar-benar, apalagi sekarang ilmu pengetahuan berkembang terus, harus update. Banyak sekolah-sekolah yang masih pakai pelajaran yang belum diupdate kan sekarang juga. Nah, itu juga kayaknya memang guru-guru juga harus sering kepo sosmed juga sih secara edukasi ya. Gitu. Ketiga itu rankingan dan UN harus ada. Ini jadi masalah. Ketika itu nggak ada, ini jadi masalah yang melebar kemana-mana. Ini yang buat citra pendidikan beberapa tahun kebelakang itu buruk karena kualifikasi atau ujian itu dihilangkan, terutama ujian nasional ya. Jadi kalau bisa ujian nasional itu diadakan kembali.
Plus tadi yang saya jelaskan prankingan itu perlu, tapi nggak perlu seluruhnya. Saya paham kenapa prankingan itu dihilangkan, karena prankingan itu mengganggu psikologis siswa ya. Mereka yang ranking, karena saya tahu ya, karena saya pernah mengalami juga. Beberapa teman saya yang rankingnya di bawah itu takut lah ketika bagi rapor dan sebagainya macamnya. Kalau cuma nilai-nilai aja kan nggak ada rankingan kan psikologisnya nggak gitu terganggu. Kalau rankingan bagi saya cukup 5 besar atau 10%, 20% dari jumlah siswa aja yang dirankingkan yang terbaiknya. Yang bawah-bawah itu nggak perlu. Iya, itu juga bagus ya masukannya. Jadi berarti yang ternyata punya jiwa kompetitif ada ranahnya. Yang overthinking, yang kayaknya nggak ikut berjuang tapi kena gampang kena mental, ya nggak ketahuan siapa orangnya, jadi ya cukup 5-10 orang di atas aja kan gitu. Iya. Bener juga tuh. Itu solusi juga tuh. Itu ketiga ya. Iya. Jadi itu solusi yang menyelesaikan masalah tanpa membuat masalah baru. Iya. Baru kalau yang keempat ini sekolah ya. Sekolah itu ketika menggagalkan siswanya dalam tanda kutip tidak menaikkan siswanya naik kelas, dalam tanda kutip tidak meluluskan sekolahnya itu, meluluskan jenjangnya dari SMP ke SMA atau SD SMP, itu ada citra atau presiden buruk ya di sekolah tersebut. Jadi kualitas sekolah itu dipertanyakan, dan itu jadi isu. Kenapa sekolah menggagalkan itu jadi isu? Padahal saya kalau ngelihat ya, sekolah menggagalkan siswanya itu tujuannya bagus sebenarnya, agar siswa itu ketika berada di titik tertentu kualifikasinya sesuai. Biarkan aja dia terus ngulang sampai di mana momen dia itu memang layak untuk naik ke jenjang berikutnya. Kan ketika itu dipaksakan kan, ketika dia naik ya dari SD ke SMP, nanti kan yang kelimpangan juga guru-guru SMP kan. Prematur secara pendidikan ya. Iya, jadi guru SMP yang seharusnya ngajari AB jadi harus ngajari baca lagi. Itu kan jadi masalah juga. Udah SMP balik ngajarin baca sama hitung, itu miris juga tuh. Nggak jalan kurikulum itu. Yang kelima? Yang kelima ini terakhir. Ini yang paling berat. Dari semuanya ini yang paling berat, dan saya paham ini paling berat. Kesejahteraan guru, terutama guru honorer. Wah. Kalau ini kaitannya dengan anggaran belanja negara, saya rasa Pak Abdul Muti lebih ngerti lah di sini gimana nge-tweetsnya, karena ini juga nyerempet kemana-mana ya. Tapi kalau bisa diperhatikan lah. Kalau memang nggak bisa diperhatikan, ya dikasihani lah mereka. Masa gaji sebulan 300.000. Hah? Yang mana? Ya kalau Mas tahu itu ada yang baru viral ini, yang guru yang dia karena dituduh menyiksa salah satu muridnya. Yang Mas tahu ada yang viral Bu Suryani apa siapa gitu. Saya nggak mendalami kasusnya, denger itu tapi nggak mendalami itu kasusnya seperti apa gimana? Iyalah, jadi dia kayak dituduh menyiksa salah satu muridnya. Padahal dia sendiri ngaku itu nggak menyiksa murid tersebut, dan Bu Suryani atau siapa saya lupa namanya, coba nanti dicari. Itu terkenal baik di sekolah, guru-guru juga banyak ini, dan ada beberapa kasus dia ini yang menimpa dia ini terasa janggal lah, makanya rakyat itu ngasih atensi khusus di kasus dia ini. Dan ketika dia dalam tanda kutip ya dikriminalisasi itu, banyak guru-guru yang turun ke jalan demo ngasih support ke ibu ini, dan 7 hari ditahan dia itu dikeluarkan lah, ditangguhkan lah penahanan. Adalah kasus dia lah di situ. Dan kalau saya lihat ngikuti perkembangan kasusnya, insya Allah kemungkinan ibu ini selamat lah, insya Allah. Bebas. Insya Allah. Dan baru tahu kalau ternyata pendapatannya 300 itu. 300.000. Dan saya juga dananya juga 300 sampai 600 per bulan guru honor, dan 3 bulan sekali turun. Jadi 3 bulan kali turun 900.000. Itu kalau di Jakarta habis beli pulsa itu, Bro. Itu dia di mana itu kerjanya? Iya, di SD negeri lah. Di Jakarta, bukan kan? Di beberapa daerah. Kalau Jakarta saya nggak capture, saya nggak berani ngasih tahu di Jakarta iya atau enggak. Tapi nggak, maksudnya di luar Jakarta. Maksudnya oh ini yang Ibu Suryani. Ibu Suryani ini di Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara ya, 300.000 ya. Iya. Wah, ini memang ternyata poin itu ya bagus, maksudnya ibaratnya kalau bisa memang ketika disejahterakan kan inputnya juga keluarnya bagus juga kan gitu kan. Apa yang di feeding kemudian akan kemudian dikontribute. Dan sendiri bisa jadi dengan gaji kecil untuk menghidupi kehidupan sehari-hari. Kita nggak bilang semua ya teman-teman, ini penggambaran aja. Ini bisa aja saya yang salah, nanti dikoreksi. Untuk menghidupi kehidupan secara pribadi aja nggak cukup misalnya. Akhirnya untuk cari tambahan dia kerja sampingan. Dia kerjaan utamanya guru, jadi nggak fokus. Iya.
Ya karena ya gimana? Ya tinggal sisa-sisa misalnya kan. Karena harus hidup. 300.000 zaman sekarang sih epic banget sih ya kalau Mas Ari mungkin 300.000 1 jam kali ya habis. Buat ngopi. Tapi ya masih ada 300.000 guys. Coba tulis kolom komen ya. Berapa sih sebenarnya gajinya? Ada nggak sih gaji yang lebih kecil dari 300.000? Jangan-jangan ada lagi. 300.000 aja sebenarnya udah buat sebulan nih. Ini kan buat sebulan kan, bukan per minggu kan? Pingsan lah Mas. 300.000. Iya 300.000. Ngeri juga ya. Dan Ibu Suryani ya, namanya kalau Ibu Suryani ya, mudah-mudahan cepat selesai masalahnya. Apalagi kalau kita lihat latar belakang dengan kehidupan ekonomi seperti itu ya perlu kita support ya teman-teman semuanya. Dan ini benar juga menjadi salah satu pondasi untuk bisa lebih baik. Kita perlu mendidik anak. Kita perlu orang-orang hebat yang didik ya kan. Yang orang yang didiknya juga perlu difasilitasi. Pasti dong. Perlu lah. Perlu. Kalau kita mau jadi seorang komputer yang jago komputer, cari komputernya juga yang bagus dong. Iya. Semuanya kita kasih maksimal, baru hasil jadi maksimal. Nah sekarang yang kita rasakan adik-adik kita yang sekarang fenomenanya beredar di lapangan, di sosial media adalah hasil dari yang terjadi sekitar 3-4 tahun belakangan. Jadi ini merupakan satu kegelisahan bersama guys. Kalau teman-teman merasa punya tambahan masukan atau juga mungkin apa saja mau kami persilahkan. Ada satu fakta lagi, kalau nggak salah, tolong dikoreksi. Ada negara-negara yang sudah mulai menolak beasiswa dari Indonesia. Iya, karena ini kan titelnya dipertanyakan, kualitas titelnya. Ada beberapa negara Eropa lah mempertanyakan itu. Itu perlu riset lebih lanjut negara mana aja yang menolak hal-hal tersebut. Tapi beritanya sempat ke sounding dan saya sempat dengar juga. Kalau nggak salah Belanda itu. Belanda ya saya dengar. Jadi titel terutama tamatan SMA itu dipertanyakan karena kan kualifikasinya kan ketika mereka mau lanjut kuliah di Belanda S1 itu jadi isu lah. Itu mungkin karena berita yang beredar ya, fenomena yang beredar ini mungkin sampai ke negara biru sana, benua biru sana. Kedengaran sama mereka ya mereka blocking itu. Padahal banyak siswa kita tuh yang sekolah di sana karena kedekatan Indonesia dan Belanda sebenarnya ya. Iya. Kalau cuma mereka nutup pintu, mungkin mereka udah melihat hasil-hasil yang ada di tahun-tahun ini mundur nih gitu kali ya. Bisa jadi. Iya, mereka kan juga ini kan observasi lah mereka sampai bisa keluar informasi seperti itu kan mereka ada observasi. Iya, nggak mungkin sembarang aja kan. Dan saya harap kedepannya di menteri yang baru ini Pak Abdul Muti, beliau orang Muhammadiyah juga kan saya lihat kualifikasi pendidikannya bagus, pengajar juga guru besar dan beliau sebulan ini lagi butuh masukan supaya ngasih kebijakan yang bagus. Saya harap ya secara kualifikasi beliau sangat kompeten lah di bidangnya dan mudah-mudahan bisa lah ke depan. Mudah-mudahan ada banyak perbaikan di masa yang akan datang. Dan memang fenomena belakangan banyak orang tua yang memilih untuk menyekolahkan anaknya dengan kurikulum-kurikulum yang mungkin bukan merdeka, yang internasional, yang apalah namanya IB atau apa gitu. Ada yang memilih ke pesantren kayak ke sekolah Katolik, ke SDIT, macam-macam gitu. Karena mungkin ada kekonsernan itu kali ya. Nggak ada ujian, kemudian nggak ada perankingan, kemudian hasilnya juga mungkin sudah mulai bisa dirasakan. Tapi ini bukan sesuatu yang nggak bisa diperbaiki. Bisa diperbaiki. Ada juga mungkin kita ambil sisi positif dari program yang coba diidekan oleh mantan Menteri Pendidikan yang mungkin work kita jalani. Tapi kayak sepertinya yang belakangan ini yang sudah terlihat di masyarakat kayaknya perlu kita perbaiki ya kayaknya. Iya, ya 5 poin tadi itu perlu diperbaiki, perlu ditindaklanjuti. Kalau mau adaptasi pendidikan negara-negara kayak Cina, Korea, India pun boleh. Wah itu. Jangan negara kayak Finland, karena demografinya itu jauh berbeda dengan Indonesia. Negara kayak Cina, kayak India gitu kan negara-negara yang orang-orangnya survive. Iya, petarung kan? lah. Petarung gitu ya. Mereka di setiap negara itu ada orang India, orang Cina tuh ada kan. Maksudnya mereka jadi fighter di negara-negara yang mereka karena mereka ada latar belakang dasar edukasinya mereka kuatkan. Menarik juga sih emang. Dan mudah-mudahan teman-teman sekarang ini bukan berarti mengecilkan pendidikan yang ada. Insya Allah mudah-mudahan masih terus ada harapan cerah ke depannya ya. Atau harapan-harapan itu bisa kita lihat dari perubahan. Kalau sekarang ini mungkin kita lihat anak-anak Gen Z banyakan yang sakitnya tuh overthinking gitu, banyak-banyakan yang tadi pinjol, judol segala macam, dan juga lebih gampang FOMO. Gara-gara kepengen FOMO kemudian pengen ambil shortcut, pinjol,
Ya akhirnya kemana-mana karena nggak ada dasar dari pendidikan itu ya. Pengennya instan segera instan. Siapa lagi itu Mas Ibnu? Ada tambahan lagi nggak yang belum kita ungkap nih? Saya rasa cukup ya. Saya cuma berharap sama menteri yang baru aja. Kalau kata Pak Prabowo kan, ikan itu kalau kepalanya busuk, badannya juga busuk. Kalau kepalanya segar, badannya juga segar. Jadi mudah-mudahan Pak Abdul Muti ini kepalanya segar. Ya, Bismillah ya. Bismillah. Kalau kepalanya busuk, udah mati lah badannya. Ya busuk kan berarti. Oh iya benar. Makasih Mas Ibnu. Wah ini pencerahan teman-teman semuanya. Ini adalah sebuah harapan yang mudah-mudahan diperhatikan oleh Menteri kita yang baru Bapak Abdul Muti. Dan juga untuk semua warga Indonesia. Dan mudah-mudahan dengan adanya sosial media ini justru kita pakai sebagai sarana informasi dan juga edukasi seperti Mas Ibnu ini. Kita jadi lebih paham lagi bahwa ada keresahan yang perlu kita sikapi. Jika teman-teman merasa tayangan ini menginspirasi atau juga bermanfaat, monggo silakan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga untuk follow akunnya Bang Ibnu. Apa akunnya? Di TikTok @IbnuYaminHSB. Ibnu Yamin HSB. Ya. Instagram apa? Instagram belum. Jadi Belum. masih Instagram pribadi lah. Ada Ibnu Hasibuan. Ibnu HSB Instagram. Ibnu HSB. Ya. Zaman sekarang nggak main Instagram. Belum momennya aja. Belum ya. Jadi itu nanti konektor aja Instagram. Konektor akun sosmed yang Akun lain. sosmed yang lain. Siap kalau gitu. Teman-teman semuanya. Ya mudah-mudahan kita menjadi generasi-generasi yang hebat di masa yang akan datang dan juga generasi game changer di mana sesuatu perubahan berasal dari generasi kita. Insya Allah sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.